dan senantiasa mendapatkan ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb. Serta jamaah takziah atau jamaah malam yang ketujuh, baik bapak maupun ibu, hadirin hadirat yang mohon maaf kami tidak sebutkan lagi namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak dan ibu yang hadir pada malam ini. Kami doakan semoga selalu mendapatkan ridha serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tahu bahwa Ibu Lagiem ya, almarhumah binti Romo Ikrom Harjo Ikromo ini usianya sudah 80 tahun. Ya, sudah jarang di kalangan kita yang usianya 80 tahun. Dengan kematian orang tua kita almarhumah Ibu Lagiem ini, sehingga mengingatkan kita semua, menyadari kita semua bahwa kematian itu adalah ujian semua buat kita. Karena kita ini semua hidup di alam dunia ini untuk diuji. Buktinya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kita hidup dan juga menciptakan kita mati. Ini seakan-akan adalah untuk menguji kita. Maka kalau kita hidup dan mati ini diuji oleh Allah, kita harus siap. Kira-kira siapa yang paling baik amalnya di antara kita? Maka ketika kematian datang, awal daripada akhirat, kita akan merasakan lulus atau tidaknya dari ujian hidup ini. Makanya begitu ada orang meninggal yang diantar ke kuburan, yang meninggal sih udah tahu, sebelum dikubur saja udah tahu. Ini saya lulus apa kagak, saya lulus apa kagak, begitu. Dari ujian umur dengan 80 tahun itu, udah tahu sebelum dikubur tuh udah tahu. Bahkan sudah kelihatan. Kita yang nggak tahu. Makanya ada yang mayatnya ingin segera sampai ke kuburan, ada yang ingin dilambat-lambatin. Kalau bisa mah jangan sampai ke kubur. Maunya hidup lagi, balik lagi dah, balik lagi. Kenapa? Belum jadi mati. Pengennya begitu. Nah, ini menyadarkan kita, kalau kita pengen lulus ujian dalam kehidupan dunia ini menuju akhirat, harus bagaimana kita? Sementara kata Nabi, kafa bil mauti wa idza, cukuplah dengan kematian saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita. Ini jadikan nasihat buat kita. Oh, kita sama bakalan menyusul. Cuma terkadang ketika kita senang itu lupa. Tapi ketika kita susah, ingat sama apa? Lulus atau tidaknya itu ingat. Kematian itu ingat.
Tapi kalau lagi senang, kenapa? Karena ketika kita diuji dalam kehidupan kita, ini ada yang menggoda kita. Tidak lepas daripada godaan. Kiri kanan kita sudah ada yang goda kita. Sekarang makanya ada tuh film apa Cupil apa Cipul. Tuh film bocah tuh ada tuh. Seakan-akan ada yang datang malaikat yang ngasih tahu. Saya bilang ini film cakep gitu. Kenapa? Karena memang kita harus banyak diingatkan. Nah, saya setuju banget kalau misalnya acara sehari malam pertama sampai malam ke-7 ini jangan sampai hilang ini tahlilan. Kenapa? Karena tiap malam kita diingatkan. Bukan berarti nyumpahin orang biar ada yang mati terus, bukan. Artinya mengingatkan kita ini. Ini di RW 05 udah ada 2 ini. Di sono malam ke 5 ya. Di sini malam ke-7. Besok lanjut lagi, ntar ngikut malam ke-6 ke sono. Malam ke-7 terus. Nah muter aja. Tapi bagus. Kita diingatkan terus. Makanya Nabi mengungkapkan seperti itu. Kafa bil mauti wa ilzam. Cukuplah kematian saudara kita, orang tua kita. Apalagi usianya yang sudah umur 80 tahun. Bukan berarti kita bakalan nyampe 20 tahun. Kita nggak tahu. Ya. Yang jelas usia kita ini menjadikan ujian dalam hidup. Orang ujian itu harus banyak membaca, harus banyak menghafal. Membaca apa? Menghafal apa? Membaca perbuatan kita, menghafal dan mengingat keburukan-keburukan kita. Jadi baca lagi, diingat lagi. Dan insya Allah yang namanya keburukan itu pasti ingat selalu. Dan memang diajarkan untuk tidak dilupakan. Kenapa? Ya, ini ujian. Kalau kita lihat ya, Eril putra daripada Bapak Gubernur Jawa Barat, dia nggak tahu kalau matinya bakalan di negeri mana? Swiss. Nggak tahu. Keluarganya tahu? Enggak. Tapi memang ini ujian. Semua orang yang hidup itu ujian. Sampai mati ujian bagi keluarga. Kalau bukan ujian apa? Itu mah kepengenan dia aja. Kenapa? Datang ke Swiss katanya mandi di kali. Semua kalau ditanya begitu mah semua nggak jadi. Berarti udah tahu. Ini ujian. Kenapa? Ujian itu bisa mengena, dirasakan oleh diri kita sendiri, bahkan orang yang ada di sekeliling kita. Makanya kalau orang kampung ini pada beriman kepada Allah, keberkahan akan turun dari langit, akan keluar dari bumi. Kalau pada beriman bertakwa kepada Allah. Seandainya banyak yang tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, ini kampung jadi banyak musibahnya. Dan musibah itu tidak akan hanya mengena orang yang berbuat buruk, tapi juga mengena kepada orang yang di sekitarnya, termasuk orang yang selalu berbuat baik. Oleh karenanya
di antara kita yang paling baik adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, cukup ada 4 perkara yang mesti kita punya. Apa 4 perkara? Doanya dibacakan oleh Rasulullah. Allahumma aghnini bil ilmi. Allahumma aghnini bil ilmi. Yang pertama, ya Allah, kayakan aku dengan ilmu. Yang pertama, pengennya kita lulus ujian, nantinya kita saat ini harus punya ilmu supaya kita bisa baca, bisa mengingat, bisa menjalankan ujian ini dengan sebaik-baik. Wazaini bil ilm. Ilmu punya, pakai dengan akhlak. Kedua, akhlak. Orang banyak ilmunya, akhlaknya nggak baik, nggak kelihatan itu ilmu. Tapi orang ilmunya sedikit, akhlaknya baik, itu terlihat ilmunya banyak, karena akhlaknya yang mulia. Wa akrimni bittaqwa. Dan muliakanlah aku ya Allah bittaqwa, dengan ketakwaan. Wa jamilni bil afiyah. Dan hiaskanlah kami ini dengan afiat, artinya kesehatan lahir dan batin. Kita hidup, ilmu punya, akhlak baik, bertakwa kepada Allah selalu ditingkatkan, kemudian sehat lahir maupun batin. Enak gak kira-kira? Makanya doa ini dibaca, disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau jamaknya Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Itu doanya. Ya Allah, perkayakanlah kami dengan ilmu. Terus hiasilah kami dengan akhlak. Muliakan kami dengan takwa, dan juga hiasilah kami, cakapkanlah kami, ya, indahkanlah kami dengan kesehatan lahir maupun batin. Ada orang gak punya ilmu alias orang bodoh, tapi akhlaknya cakep, terus gak beriman, gak bertakwa sama Allah. Buat apa? Akhlak doang cakep, tapi tidak bertakwa kepada Allah. Nah, ini semua yang tadi dibacakan untuk memilih seseorang. Apa itu pasangan kita, apa itu mungkin calon mantu kita, ya, calon istri kita. Coba ilmunya gimana, akhlaknya gimana, ketakwaannya gimana, terus sehat. Ada tetangga saya, cakepnya bukan main, tapi kurang sehat. Saya kira-kira kepilih apa enggak? Jadi kegantengan, kecantikan tidak masuk, enggak masuk. Makanya kita coba punya yang 4 ini. Insya Allah kita nanti ujian dunia ini menuju akhirat, mudah-mudahan kita lulus semua, mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus almarhumah, semoga Allah muliakan, Allah ampuni dosa-dosanya, terima amal ibadahnya, selamatkan di alam kuburnya, dan kelak sama-sama kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu, hanya itulah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sesuai dengan doa tadi, kita memiliki ilmu, punya akhlak, dan kita tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga Allah berikan kita sehat lahir maupun batin. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada guru kita Ustaz Hawani. Bapak Ibu